Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Prima Gozali. Apa kabar kalian semua? Kali ini kita akan membahas lagi Asmara Genzi episode 296. Bagaimana tadi filmnya? Sungguh seru banget ya. Bikin penasaran juga di akhirnya. Maka dari itu, kita akan bahas lagi sampai tuntas nih. Sebelum itu saya ucapkan terima kasih banyak kepada kalian yang telah bergabung di channel ini. Jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share kepada teman-teman kalian agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Serta support kami terus ya, biar kami terus membuat video-video yang lebih menarik lagi untuk setiap harinya. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Prima Gozali. Apa kabar kalian semua? Kali ini kita akan membahas lagi Asmara Genzi episode 269. Oke, tanpa panjang lebar kita langsung saja masuk ke dalam alur ceritanya. Episode ini akan berfokus kepada Aquila yang kemungkinan akan mengetahui yang menulis di balik foto yang diberikan oleh Harry, kemungkinan itu adalah bukan Harry. Yang menulis di balik foto yang diberikan oleh Harry ternyata bukan Harry, itu adalah Cantika. Nah, kita langsung saja bahas semuanya. Saat itu, suasana hati Harry begitu senang sekali. Setelah susah payah mencari, akhirnya ia berhasil menemukan Aquila. Dan saat itu, Harry pun langsung mengantar pulang dengan selamat. Selama perjalanan, rasa lega dan bahagia memenuhi dadanya. Ia merasa jadi orang yang sangat berarti bagi Aquila. Harry yakin kedekatan mereka lebih dari sekedar teman biasa, melainkan tanda hati mereka sudah saling terhubung. Namun kebahagiaan itu hancur saat mereka tiba di depan rumah Aquila. Sebelum Harry sempat membuka gerbang, Aquila menoleh kepadanya. Dan ia mengucapkan sesuatu yang tak pernah Harry sangka, yaitu adalah best friend forever. Kalimat itu terasa memang ringan, tapi efeknya menusuk seperti pisau dingin. Seketika hati Harry remuk berkeping-keping. Semua bayangan indah tentang hubungan mereka yang lebih dari teman lenyap begitu saja. Harry terdiam, mencoba mencerna kenyataan pahit itu. Selama ini ia percaya Aquila merasakan hal yang sama dengannya. Tapi kata-kata itu justru menegaskan bahwa bagi Aquila ia hanyalah seorang teman tekan. Tentu rasa sakitnya begitu dalam. Berbeda dari semua kekecewaan yang ia pernah alami, ia merasa seperti didorong ke jurang tanpa ampun. Lalu kenangan lama pun terlintas di benaknya. Dulu saat Aquila pacaran dengan Fata. Meski hatinya terluka, Harry tetap bertahan di sisi sebagai teman. Ia menenangkan perasaannya demi kebahagiaan Aquila. Begitu juga saat Aquila dekat dengan Mohan. Harry tetap menerima keadaan yang tidak membiarkan perasaannya jadi penghalang. Tapi kali ini berbeda. Beberapa waktu terakhir, kedekatan mereka makin intens. Setiap momen terasa lebih hangat dan personal. Tentu ada harapan besar yang tumbuh dari hati Harry. Ia mulai percaya inilah saatnya mereka saling menghubungkan perasaannya. Tapi kini harapannya itu hancur, digantikan rasa sakit yang jauh lebih dalam. Hari-hari berikutnya hubungan mereka pun berubah dengan drastis. Harry dan Aquila yang biasanya mereka selalu bersama, kini mulai menjaga jarak. Tak ada lagi tawa ataupun kebersamaan yang dulu sering mereka bagi. Flavio dan William yang tahu betapa dalamnya perasaan Harry pada Aquila merasakan ada yang tidak beres. William yang akhirnya tahu dari Harry bahwa Aquila hanya menganggapnya teman, mereka terkejut. Ia pun segera memberitahu Flavio. Flavio tak percaya, ia mengenal Aquila cukup lama untuk tahu bahwa gadis itu juga punya perasaan mendalam pada Harry. Baginya, ini pasti adalah sebuah kesalahpahaman besar. Ia juga yakin ada sesuatu yang tidak beres. Pikiran Flavio pun langsung teringat sebuah peristiwa saat Aquila berbicara berdua dengan Cantika. Pertemuan itu awalnya terlihat biasa, tapi kini terasa mencurigakan. Flavio pun mulai menduga, mungkin Cantika punya peran dalam masalah ini. Ia tidak tahu apa yang mereka bicarakan, tapi firasatnya mengatakan Cantika sengaja memisahkan Harry dan Aquila. Dugaan ini makin kuat saat ia mengingat kembali sikap Cantika yang sering sekali sulit ditebak terhadap hubungan mereka. Lalu William dan Flavio pun sepakat mereka tidak bisa tinggal diam. Hubungan Harry dan Aquila terlalu berharga untuk hancur karena salah paham ataupun manipulasi orang lain. Mereka harus mencari cara untuk mempertemukan kembali kedua sahabat, membongkar semua kebohongan dan mengembalikan kembali kepercayaan yang sudah retak. Sementara itu, Harry masih berjuang dengan rasa sakit di hatinya. Setiap melihat Aquila dari jauh, ada keinginan untuk mendekat. Tapi rasa takut akan penolakan selalu menghantuinya. Aquila sendiri tampak bingung, ia merasa ada yang berubah. Tapi tak mengerti kenapa. Di balik itu semua, Cantika pun bergerak dengan tenang, menyembunyikan rahasia yang ia bawa.
tidak ada yang tahu pasti apa yang ia lakukan. Tapi bayangan pengaruhnya mulai membayangi persahabatan yang kokoh itu. Pertanyaan besar yang belum terjawab adalah apakah Harry dan Aquila akan menemukan kebenaran sebelum semuanya terlambat. Lalu kita pun kembali lagi kepada Flavio yang tak mau menunda lagi. Ia menemui Aquila. Ia pun harus tahu langsung dari sumbernya. Saat mulai mendengarnya cerita Aquila, Flavio merasa hatinya semakin Aquila mengungkapkan bahwa selama ini ia yakin Harry hanyalah menganggapnya teman. Keyakinan itu bukan tanpa alasan. Ia memiliki sebuah bukti, sebuah foto yang ia terima dari Harry. Dengan tangan sedikit gemetar, Aquila menunjukkan foto itu. Di balik foto tertulis dengan jelas, "Best friend forever." Menurut Aquila, kalimat itu yang menegaskan bahwa hubungan mereka tidak akan pernah lebih dari sekedar sahabat. Sejak menerima foto itu, ia menutup hatinya dari kemungkinan Harry punya perasaan lain. Lalu Flavio pun mengambil foto itu dan mengamati. Ia mengenal betul tulisan tangan Harry. Tapi yang ia lihat kali ini berbeda, bentuk hurufnya ataupun lekukan penanya. Bahkan jarak antar kata, semuanya mengingatkan kepada tulisan orang lain. Perlahan, keyakinan tumbuh di benak. Tulisan itu bukan milik Harry, melainkan Cantika. Flavio juga pernah melihat Cantika menulis beberapa kata. Pola huruf yang terpampang di foto itu persis dengan tulisan Cantika. Kesadaran itu membuat Flavio merasa campur aduk. Marah, curiga, prihatin. Ia teringat kembali momen saat Aquila dan Cantika berbicara beberapa waktu lalu. Akhirnya potongan puzzle pun mulai menyatu. Cantika mungkin saja menulis pesan itu dengan membuat seolah-olah berasal dari Harry. Tujuannya untuk mengikis harapan Aquila dan memutus kedekatan mereka. Jika memang itu benar, rencana itu nyaris berhasil. Flavio sangat tahu waktu untuk bertindak semakin sempit. Ia harus membongkar manipulasi ini. Ia tidak hanya harus membuktikan tulisan itu palsu, tapi juga mengambil kepercayaan kedua sahabatnya. Beban tanggung jawabnya kini berada di pundaknya. Tentu tabrakan itu bukan kebetulan. Flavio akhirnya mengatakan apa yang dipikirkannya. Tulisan di belakang foto itu bukan dari Harry, melainkan Cantika. Ia menyampaikannya dengan penuh keseriusan, karena ia tahu kebenaran ini segera harus diungkapkan. Awalnya Aquila bingung, mana mungkin ia menerima foto itu langsung dari Harry. Tapi benih keraguan mulai tumbuh di hatinya. Perlahan satu peristiwa kecil muncul kembali di ingatannya. Saat Cantika sengaja menabraknya dari belakang. Saat itulah mungkin saja Cantika mengambil amplop di sakunya Aquila. Tentu saja ia tidak terpikirkan macam-macam saat itu. Ia hanya merasa lega saat menemukan amplop tersebut. Karena saat itu amplopnya berada di bawah kursi. Seolah sengaja ditaruh di sana. Kini setelah mendengar penjelasan Flavio, semua potongan kejadian itu membentuk pola yang jelas. Jika Cantika sengaja menabraknya, ada kemungkinan besar amplop itu sempat berada di tangannya Cantika. Walaupun sebentar, dalam waktu singkat itu, Cantika mungkin saja sudah menulis pesan palsu itu dari belakang foto, lalu mengembalikan lagi ke dalam amplop tanpa meninggalkan jejak. Kesadaran ini membuat hati Aquila begitu berat. Rasa kecewa, amarah menyusup dalam dirinya. Ia mengerti mengapa Flavio begitu yakin. Gaya tulisan yang aneh, kejadian tabrakan, dan lokasi amplop yang janggal semua terhubung. Tapi ada perasaan lain yang tumbuh. Rasa bersalah selama ini mempercayai sebuah pesan palsu, dan akibatnya ia menjauhi Harry. Ia sadar jarak di antara mereka bukan karena tidak kepedulian, melainkan karena sebuah kesalahpahaman yang disimpan dengan rapi oleh pihak ketiga. Flavio pun melihat perubahan ekspresi Aquila. Ia tahu ingatan itu sudah membuka mata sahabatnya. Namun ia juga tahu ini baru pemulaan. Masih ada langkah-langkah lain yang harus diambil untuk membongkar kebenaran sepenuhnya. Kebenaran ini tidak hanya penting untuk melibatkan hubungan mereka, tapi juga untuk menghentikan Cantika selama ini menciptakan masalah yang lebih besar lagi. Dan episode kali ini pun bersambung sampai di sini. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk subscribe, komen, dan like, serta aktifkan lonceng notifikasinya. Jika kalian ingin merekomendasikan ataupun ada yang ingin kita bahas, silakan saja tulis di kolom komentar. Biar nanti kita bahas sampai tuntas.